Dan sudah pernah kita sampaikan bahwasanya Rasulullah SAW dipuji oleh Allah dengan dua sisi. Pertama, dia seorang Rasul. Yang kedua, dia seorang hamba. Dia seorang Rasul adalah seorang yang amanah, yang membawa pesan-pesan, risalah-risalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'anul Karim, diberi wahyu dan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi pertama, dipuji sebagai seorang rasul. Dan yang kedua, beliau dipuji sebagai seorang hamba seperti dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, itu ketika Isra Mi'raj. Sini Allah mengatakan asra bi 'abdihi. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling kuat beribadah, orang yang paling tulus, orang yang paling ikhlas, orang yang paling sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sebagian orang mengangkat derajat Nabi lebih daripada derajat hamba sampai pada derajat ketuhanan, diibadahi, berdoa kepadanya, ini sebenarnya mencoreng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bukan Tuhan. Nabi itu diperintah. Dia juga ibadah. Makanya dalam hadis ketika Rasulullah SAW perang Badar, kemudian ketika itu jumlah tunggangan terbatas, maka satu tunggangan ditunggangi oleh 3 orang. Satu onta ditunggangi oleh Nabi SAW, oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian oleh salah seorang yang lain, 3 orang. Akhirnya karena 3 orang ini gantian, nanti satu orang naik onta, 2 orang jalan kaki, gantian lagi satu orang naik onta, 2 orang jalan kaki. Akhirnya mereka enggak enak sama Nabi, kata mereka, ya Rasulullah, Anda aja naik onta terus, kita nanti bagian Anda jatah jalan kaki, kami yang gantikan. Ya. Maka Rasulullah menegur mereka. Rasulullah berkata, lastuma aqwa minni walastuma ahwaja ilal ajr minni, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, kalian berdua tidak lebih kuat dari saya, dan kalian berdua tidak lebih butuh kepada pahala daripada saya. Saya juga butuh pahala. Makanya Nabi SAW tidak mau naik onta terus, Nabi jalan kaki bergantian sama mereka. Artinya Rasulullah SAW orang yang sangat kuat ibadah. Makanya ketika Nabi SAW juga ketika akan berhijrah, maka Abu Bakar As-Siddiq menghadiahkan onta kepada Nabi SAW untuk digunakan hijrah. Nabi mengatakan enggak, kata Rasulullah SAW, illa bisaman, saya tidak mau ambil kecuali saya bayar. Kenapa? Rasulullah SAW juga ingin bersedekah. Dikasih gratis, Rasulullah enggak mau, saya mau bayar. Karena Rasulullah tahu hijrah adalah ibadah yang agung, maka dia ingin juga ada biaya dari dirinya. Maka dia bayar kepada Abu Bakar, beli onta untuk berhijrah. Demikian juga dalam riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW ketika tiba di kota Madinah, Rasulullah ingin bangun Masjid Nabawi. Maka tanah area tersebut dimiliki oleh 2 orang anak yatim. Kedua orang anak yatim ini ingin menghadiahkan kepada Nabi. Nabi enggak mau, Nabi beli. Maksud saya Rasulullah SAW itu adalah seorang yang sangat ahli ibadah luar biasa. Dia bukan hanya sebagai seorang Rasul, dia juga seorang ahli yang sangat ahli ibadah, kuat dalam peribadatan, dan Allah memuji dia sebagai seorang hamba. Makanya para Nabi dan Rasul dipuji sebagai Rasul, sebagai hamba. Seperti Isa, Abdullahi wa Rasuluh. Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada orang mengangkat derajat seorang Nabi berlebihan, sampai diibadahi, bertawakal kepadanya, memohon kepadanya, beristighatsah kepada Rasulullah sudah jadi mayat misalnya. Ini semua mengeluarkan derajat Nabi dari derajat hamba menjadi derajat Tuhan. Ya. Padahal Nabi SAW adalah seorang hamba, dan bukti dia menjadi hamba sangatlah banyak. Di antara bukti dia adalah seorang hamba adalah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam ketika masih kecil digendong adalah dia bisa berbicara masih kecil. Dan ketika dia berbicara dia mengatakan, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah menjadikan aku nabi, Allah memberikan aku Injil. Ya. Kemudian waj'alni mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku berkah di manapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakat. Allah perintahkan aku untuk salat. Waz zakat, ada yang mengartikan untuk mensucikan diriku, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi para nabi dan rasul mereka adalah para hamba-hamba Allah, yaitu hamba-hamba pilihan. Maka di sini Allah menyuruh Nabi untuk menjelaskan kepada umat manusia
bahwasanya beliau adalah seorang hamba. Makanya Allah berkata, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Inni umirtu," aku diperintahkan. Jadi aku ini ada yang merintah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Buat apa? An a'budallah, agar aku beribadah kepada Allah. Mukhlishan lahuddin, dalam kondisi memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan beribadah untuk ikhlas, maka kita umatnya pun demikian. Sebagian ahli tafsir menafsirkan ad-din dengan ad-din secara bahasa bisa maknanya amal, bisa maknanya balasan. Al-jaza, seperti firman Allah, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maksudnya penguasa hari pembalasan. Karena ad-din secara bahasa maknanya juga adalah apa? Pembahasan. Ya. Sebagaimana dikatakan kama tadin tudan, sebagaimana kau berbuat maka kau akan dibalas. Ya. Jadi ad-din maknanya adalah balasan. Sehingga para ulama mengatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan, kalau seorang beramal soleh, hendaknya dia berniat untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ihtisab. Ihtisab, berharap agar diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Siapa yang puasa Ramadan karena iman kepada Allah, bahwa ini perintah Allah, wa ihtisaban, karena berharap pahala. Karena berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memang dianjurkan. Ya. Jangan seperti perkataan sebagian orang sufi, beramal jangan berharap pahala. Salah. Allah suruh kita berharap apa? Pahala. Nabi suruh kita berharap pahala. Ya, kita berharap pahala sehingga kita tidak memikirkan duniawi, tapi kita mencari pahala di akhirat. Karena godaan duniawi ini banyak ketika kita melakukan amal soleh, banyak godaan, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dibalas jasanya dan macam. Kita enggak, kita ihtisab. Ihtisab. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, la ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali dengan ihtisab. Amal apapun kita berusaha mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu memotivasi kita untuk beramal saleh. Maka di sini ada yang menafsirkan mukhlishan lahuddin, untuk Allah perintahkan aku untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan ketaatan, yaitu ketika aku beribadah hanya berharap pahala kepada Allah, ikhlas, dan berharap pahala kepada Allah, itulah ikhlas. Tidak mengharap duniawi. Ya, bukan seperti diartikan sebagian orang ikhlas itu tidak berharap apa-apa, itu salah. Ikhlas itu kau beribadah hanya kepada Allah dengan mengharap ganjaran dari siapa? Allah. Makanya di antara ganjaran dari Allah adalah ingin melihat wajah Allah, karena melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan dalam ayat misalnya illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Tidak lain dia beramal kecuali karena berharap wajah Allah. Berharap wajah Allah itu di antara tafsirannya agar bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat, karena melihat wajah Allah adalah puncak kenikmatan, itu salah satu balasan. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Aku mohon agar bisa memandang kelezatan memandang wajahmu ya Rabb. Jadi seorang ketika beramal saleh dia berusaha ihtisab, berharap pahala dari Allah. Dengan begitu dia lebih ikhlas. Karena saya katakan tadi, godaan duniawi agar kita disanjung, agar kita dihormati, agar kita diakui atau dibalas budi suatu saat, balas budi duniawi, ini semua mencoreng kemurnian ibadah kita. Maka seorang ketika ikhlas, dia tidak mencari pujian dari manusia, dia hanya berharap pengakuan dari Allah, dan dia juga berharap ganjaran dari Allah. Makanya ketaatan disebut dengan ad-din, karena din sendiri maknanya adalah pembalasan. Balasan. Seperti Maliki yaumiddin. Maka isyarat di antara cara agar kita ikhlas, kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa karena iman kepada Allah, bukan cuma iman aja, ada tambahan wa ihtisaban, yaitu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam urusan-urusan duniawi, kalau kita mau dapat pahala harus ihtisab. Harus ihtisab. Dalam hadis Rasulullah SAW berkata, sedekah yang seorang infakkan untuk keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dan dia berharap dapat pahala dari sedekah tersebut, infak dia kepada keluarganya, wa huwa yahtasibuha, dan dia berharap dapat pahala, maka itulah sedekah baginya. Itulah sedekah baginya. Jadi kalau seorang
memberi nafkah kepada anak istrinya, belikan sesuatu kepada anak istrinya, bayarkan SPP, bayar listrik, niatkan cari pahala. Jadi ringan. Jangan bayar listrik sambil ngomel-ngomel. Enggak ada pahalanya. Tapi kalau bayar listrik kita ihtisab karena infak, bukankah di antara infak pada keluarga kita bayarkan listrik ya enggak? Kalau enggak ada listrik kita enggak bisa, susah tinggal. Belikan makanan, belikan nasi padang buat anak istri, ihtisab. Kalau enggak ihtisab cuma duniawi, enggak ada pahala. Jadi ihtisab ini penting. Ihtisab kita berat pahala dan mengajarkan kita untuk ikhlas. Mengajarkan kita untuk ikhlas, kita tidak mencari duniawi. Tidak mencari dunia. Bahkan kita ngajak anak istri jalan-jalan, kita ihtisab agar menyenangkan mereka karena Allah menyuruh kita membahagiakan anak istri, dapat pahala. Tapi kalau ihtisab enggak ada pahala. Enggak ada pahala. Seperti dalam hadis juga, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Tidaklah engkau memberi suatu nafkah apapun dengan syarat engkau mencari wajah Allah illa ujirta 'alaiha, kecuali kau dapat pahala. Hatta luqmatal lati taj'aluha fi fimratik, sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Ada syaratnya, mencari wajah Allah. Ini penting, ihtisab ini penting. Sehingga kegiatan kita sehari-hari kita dapat apa? Pahala. Karena kalau bayar listrik berat. Bayar listrik apa? Berat. Apalagi AC-nya banyak, apalagi lagi banyak tamu. Saya kemarin rumah banyak tamu, tahu-tahu saya berlistrik 6 juta, berat. 6 juta. Wih, listrik 6 juta, subhanallah. Kamar lagi full, banyak tamu, banyak keluarga, karena ada acara, subhanallah. Berlistrik 6, sekian, Allahu Akbar. Kalau enggak ikhlas, berat ini. Tapi kalau kita ihtisab, jadi ringan. Jadi ihtisab jadi apa? Jadi ringan. Bayar SPP juga begitu. SPP anak sekolah juga berat. Apalagi anaknya 5. Waduh. Satu SPP 2 juta aja, kalau 5 berapa? Ya kali sendiri aja. Berat. Tapi kalau kita karena Allah ringan. Istri mau ke salon berat juga. Udah ke salon kemudian mudah-mudahan bertakwa jadi istri soleha. Udah ke salon ternyata enggak soleha kan berat rasanya. Oleh karenanya isyarat mukhlishan lahuddin, aku diperintahkan untuk beribadah kepada dengan ikhlas, mengikhlaskan ketaatan. Ketaatan disebut dengan ad-din, isyarat bahwasanya seorang kalau beramal soleh berharap mendapatkan pahala dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dengar perkataan dari sufi ya, kalau kamu cari beribadah karena mengharap surga, maka ini enggak benar. Kalau kamu meninggalkan masjid karena takut neraka, ini adalah enggak benar. Ini ibadah pedagang, ini semua omong kosong. Para nabi semua ingin surga, itu tidak? Semuanya doa minta surga. Nabi Ibrahim yang disebut Khalilur Rahman, kekasih Allah, yang sangat dicintai oleh Allah, yang dia juga sangat mencintai Allah. Dia mengatakan waja'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris surga yang penuh dengan kenikmatan. Dia minta. Dan dia bertakut, wala tukhzini yauma yub'atsun, dan jangan kau hinakan aku pada hari kebangkitan. Dia takut. Ini katanya enggak boleh takut, enggak boleh berharap surga, omong kosong. Mana ada orang seperti dari dunia aja berharap pamrih dunia. Kita justru diajar, carilah pamrih akhirat supaya kau tidak mengharap pamrih apa? Duniawi. Itulah keikhlasan, mengharap wajah Allah agar bisa melihat wajah, masuk surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik.